Jadi juara bersama Abak Academy. Hai calon juara, kembali lagi di video Jadi Juara bersama Abak Academy. Jangan lupa like, comment, share, serta subscribe YouTube Abak Academy untuk mendapatkan update video pembahasan soal Olimpiade dan soal-soal lainnya. Kali ini kita akan bahas soal untuk masuk sekolah favorit jenjang SMA favorit dengan topik yaitu matematika peminatan. Topik yang mau kita bahas pada kali ini masih dalam lingkup geometri karena sebagaimana yang sudah saya sampaikan di awal, geometri itu secara kuantiti cenderung lebih banyak daripada tipe-tipe soal lain. Pertimbangan lainnya juga geometri sering di-up di materi-materi kurikulum sekolah gitu. Jadi sangat layak untuk di-up untuk menguji seberapa paham calon siswa terhadap math gitu. Saya lanjutkan, kita perhatikan soalnya. Pada jajaran genjang A, B, C, D, OF dan DE itu perbandingannya adalah 1:2. Berarti OF itu kepunyaannya 1, DE itu kepunyaannya 2 gitu. Kemudian AB itu nilainya 12. Luas segitiga AOB berarti ini saya kasih warna biru. Luas segitiga AOB berarti yang saya arsir ini itu nilainya adalah 24 cm square. Maka luas daerah jajaran genjang ABCD adalah eh, sebelum kita memulai menjelaskan ini, terlebih dahulu kita pahami dulu sifat dari jajaran genjang. Jajaran genjang itu luas sebelum ke ya kita ke sifatnya dulu barangkali ya. Sifat dari jajaran genjang adalah dua sisi yang berhadapan itu sama besar, sama panjang maksudnya. Berarti DC itu sama panjang dengan AB. Begitu juga pada sisi AD. AD itu sama panjang dengan BC. Kemudian dua sudut yang berhadapan itu sama besar. Berarti sudut D itu sama besar dengan sudut B. Begitu juga pada sudut A itu sama besar pada sudut C. Nah, kemudian kita perhatikan bahwa luas jajaran genjang itu formulanya adalah alas kali tinggi saja, tidak perlu dibagi dua, alas kali tinggi. Yang mana secara prinsip tinggi itu secara definitif ya, secara definitif tinggi itu adalah sisi atau ukuran yang tegak lurus terhadap alas. Jadi alas dan tinggi itu mereka saling tegak lurus tuh. Mereka saling tegak lurus, maka ketika dia tegak lurus terhadap suatu sisi bangun datar, maka dikatakan dia tinggi. Dan sisi yang menegak luruskannya itu dikatakan alas gitu. Nah, makanya ketika teman-teman mendapati segitiganya segitiga lancip gitu seperti ini dia belum ada tinggi, juga belum ada alas. Kemudian ketika teman-teman improve dengan memunculkan tinggi dari titik ini ke sini, yang tegak lurus tentunya, karena definisinya tadi tegak lurus kan, maka kita udah dapat keterangan tuh, ini alasnya, ini tingginya. Maksud saya tuh ada ada kemungkinan juga kita bisa bikin tinggi dari sini tuh, dari sini, tegak lurus ini. Nah, kalau tinggi dari sini berarti tingginya ini dong, alasnya ini kebalik jadinya gitu. Nah, begitu juga kasusnya pada segitiga tumpul. Segitiga tumpul, saya tulisnya di sini. Segitiga tumpul, segitiga tumpul itu juga belum ada nilai alas nilai tinggi, belum ada sebelum sampai kita membuat suatu garis proyeksi. Garis proyeksi di mana ini siku-siku berarti ini tingginya dan ini alasnya. Alasnya segini doang tuh alasnya. Gitu, kawan-kawan. Nah, kemudian kita kembali ke kasus soal. Nah, pada kasus soal ini sudah sangat jelas bahwa OF dan DE itu dua-duanya merupakan garis tinggi. OF itu garis tinggi pada segitiga ABO, DE itu garis tinggi pada segitiga ABD.
Cukup jelas ya itu ya kawan-kawan ya. Nah, kemudian tinggal kita kalikan saya sebenarnya. Eh, kan seperti ini bentuknya. Nah, sebenarnya kita udah dapat nilai tinggi dan alas dari jajaran genjang. Tingginya itu DE, alasnya itu AB. Secara definisi tadi kan, alas itu adalah yang sebagai alat penegak lurusnya gitu. Tinggi itu adalah eh, garis tegak lurus. Kemudian alas itu adalah tempat garis yang menegak lurusinya gitu. Nah, sudah dapat tuh alas sama tingginya, tinggal kita kali aja. Masalahnya kita tidak tahu berapa nilai DE. Kita tidak tahu berapa nilai DE. Nah, pada soal kita dibantu dengan diketahuinya nilai AOB. Ya udah tinggal kita breakdown aja nilai AOB. AOB itu kan nilainya adalah OF dikali AB dibagi dua tentunya. Karena kan segitiga ya. Luas segitiga AOB katanya. Luas ini sama dengan 24 tuh. Kita udah tahu nilai AB dari soal. AB itu 12. Ya udah tinggal kita masukin angkanya OF dikali 12 per 2 sama dengan 24. Kita sederhanakan apa yang bisa disederhanakan dulu tuh. Ini sederhanakan, ini sederhanakan, ini satu, ini 6. Ini karena dia berbanding lurus, bisa kita sederhanakan juga. Ini satu, ini kita sederhanakan, ini 4. Berarti kita tahu nilai OF nilai itu adalah 4 cm. Nah, di sini dijelaskan bahwa DE itu dua kalinya OF. DE itu dua kalinya OF. Berarti DE nilainya sama dengan 2 kali 4. Berarti nilai DE adalah 8 cm. Gitu kawan-kawan. Kemudian dengan mudah kita bisa tahu luas dari trapesium adalah alasnya kita udah tahu yaitu 12 dikali tingginya kita juga udah tahu yaitu nilai DE sendiri gitu yaitu 8. Berarti luas dari jalan genjang adalah 8 kali 12 yaitu 96 cm square gitu kawan-kawan. Sekian pembahasan soal kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.